Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Topani Septian Hidayatullah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, NPM 19059. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan penelitian yang saya lakukan yang berjudul Pengaruh Kompensasi Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening, yang disusun oleh saya, Topani Septian Hidayatullah, dan juga pembimbing saya, Dr. Hajah Nurali, SE, MSc, Akasi A. Baik, next. Yang pertama, di bab 1 ada latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini saya ambil dari beberapa fenomena yang berkaitan dengan 3 variabel yang saya angkat yang sebagaimana tercantum dalam PPT saya. Next. Selanjutnya ada identifikasi permasalahan dan juga tujuan penelitian. Nah, untuk keduanya ini terdapat 4 poin yang dapat dilihat dalam PPT yang saya sajikan. Next. Untuk selanjutnya ada dari bab 2, yakni tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini pun sama, saya ambil berdasarkan kutipan dari beberapa ahli, dari beberapa buku yang saya baca yang berkaitan dengan 3 variabel yang saya angkat. Next. Ada kerangka pemikiran. Dalam kerangka pemikiran ini dapat dilihat oleh semuanya, sebagaimana tercantum dalam PPT saya. Berdasarkan kerangka pemikiran ini diangkatlah 4 hipotesis yang bisa dibaca dalam PPT ini. Next. Ada bab 3 atau metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian ini ada objek penelitian dan metode penelitian, ada sumber dan teknik pengambilan data, dan juga ada populasi dan sampel. Untuk populasi dan sampel yang saya ambil adalah populasinya dari karyawan Bank BJB di Kota Bandung, dan untuk sampelnya minimal 50 karyawan Bank BJB Kota Bandung. Untuk sumber datanya adalah data primer, dan teknik pengambilan datanya adalah teknik kuesioner. Next. Masih dalam metode penelitian, selanjutnya ada pengujian instrumen penelitian, teknik pemilihan sampel, dan rancangan pengujian hipotesis. Untuk pengujian instrumen penelitian ini digunakan kalau sumber datanya adalah data primer seperti yang saya gunakan. Teknik pemilihan sampelnya ini non-probability sampling dengan convenience sampling, dan pengujian hipotesisnya seperti yang bisa dilihat dalam PPT. Next. Nah, selanjutnya ada tabel operasional yang berdasarkan 3 variabel yang saya angkat, ini kompensasi karyawan, kepuasan kerja, dan juga kinerja karyawan, sebagaimana yang bisa dilihat dalam PPT yang saya sajikan kali ini. Baik, selanjutnya ada definisi dan pengukuran variabel. Untuk variabel bebasnya ada kompensasi karyawan, variabel interveningnya ada kepuasan kerja, dan variabel terikatnya ada kinerja karyawan. Untuk teknik analisis datanya saya menggunakan skala Likert. Next. Ada bab 4 untuk hasil penelitian dan juga pembahasan. Yang pertama ada uji validitas dan uji reliabilitas. Yang keduanya menunjukkan valid dan juga reliable. Dapat dilihat dari tabel yang saya cantumkan dalam PPT yang saya sajikan. Next. Ada hasil uji normalitas data yang menunjukkan data yang saya gunakan berdistribusi normal, artinya dapat dilanjutkan untuk pengujiannya. Next, ada uji asumsi klasik. Dalam pengolahan data primer ini, untuk uji asumsi klasiknya ini menggunakan 2 uji saja, ini multikolinialitas dan juga heterogenastisitas. Dari kedua uji ini dapat dilihat kedua pengujiannya terpenuhi, maka dapat dilanjutkan untuk pengujian selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya ada analisis jalur. Ada persamaan regresi model 1 dan juga persamaan regresi model 2. Dari kedua persamaan regresi model itu, dapat diambil analisis jalur seperti yang tercantum dalam PPT saya kali ini. Baik, next. Ada uji hipotesis. Pengujian hipotesis yang pertama ada uji secara simultan atau uji F. Dan dapat dilihat nilai signifikansinya terdapat 0,000 atau kurang dari 0,05. Artinya uji hipotesis, uji F-nya terpenuhi. Selanjutnya masih dalam pengujian hipotesis, ada pengujian secara parsial atau uji T. Dan dalam uji T ini saya cantumkan 2 tabel dalam PPT yang saya sajikan dan ditarik 3 kesimpulan. Yang ketiga-tiganya diterima dan dapat dilihat dalam PPT yang saya sajikan. Next. Ada pengujian Sobel atau Sobel test, dan untuk Sobel test ini dapat dilihat dalam PPT juga diterima. Next. Setelah Sobel test, ada pengujian koefisien determinasi. Yang pertama secara parsial dan didapatkan 2 hasil, yakni untuk kompensasi karyawan didapatkan pengaruhnya sebesar 37,9% dan untuk kepuasan kerja sebesar 34,7%. Next. Masih dalam pengujian koefisien determinasi yang sekarang untuk variabel interveningnya dan didapatkan hasil sebesar 83%. Next. Nah, selanjutnya ada pembahasan. Untuk pembahasannya berdasarkan kerangka pemikiran yang tadi, untuk keempat hipotesisnya berpengaruh secara signifikan. Dan hipotesis yang keempat menunjukkan bahwa kepuasan kerja dapat memediasi kompensasi karyawan terhadap kinerja karyawan secara baik. Next.
Untuk selanjutnya ada, bab 5, yang pertama ada kesimpulan. Dalam, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah tadi saya jelaskan, ditarik 4 kesimpulan sebagaimana yang tercantum dalam, PPT yang saya sajikan. Next, selanjutnya ada saran. Untuk saran ini saya coba bagi menjadi, 2 saran. Yang pertama ada saran teoritis dan juga praktis. Teoritis untuk diterapkan oleh para peneliti selanjutnya yang mungkin akan meneliti variabel yang sama seperti saya, dan praktis untuk sebagai bahan evaluasi yang bisa diterapkan oleh tempat penelitian yang saya teliti. Keduanya ditarik 4 saran yang bisa dibaca oleh teman-teman semuanya berdasarkan PPT yang saya sajikan. Baik, itulah, presentasi atau penjelasan berdasarkan penelitian yang saya lakukan yang berjudul pengaruh kompensasi karyawan terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan, yang salah dari saya dan yang benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.